Aktivitas petting alias gesek-gesek manja bisa bikin hamil. Kira-kira hal ini apakah betulan bisa terjadi atau cuman sekedar mitos? Di video kali ini kita akan membahas ya fenomena hal tersebut. Karena ada salah seorang subscriber saya yang menanyakan hal tersebut. Ketika dia melakukan petting, kok pasangannya ini malah jadi telat datang bulan ya? Di akhir ada solusi ya, kira-kira bagaimana nih yang harus dilakukan? Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria, pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali lagi ya di segmen Desah, dengar masalah kesehatan. Di mana di segmen ini kita akan menjawab ya pertanyaan yang dikirimkan oleh subscribers ke dalam email saya. Buat kalian yang punya pertanyaan dan ingin saya bahas di konten selanjutnya, bisa kirimkan ya ke email saya di andrologibanjarmasin@gmail.com. Baik, langsung saja kita ke pembahasan ya. Kita akan membaca emailnya terlebih dahulu. Selamat sore dokter, mohon maaf mengganggu waktunya. Izin bertanya dok, apakah melakukan petting akan menyebabkan kehamilan, tapi tidak dimasukkan dan tidak diejakulasikan di area Miss V. Nah, sekarang pasangan saya telat datang bulan dok. Pada saat bulan Oktober lalu, dia datang bulan tanggal 19. Pada saat November, dia datang bulan tanggal 21. Tapi pada saat Desember, dia lupa tanggal pertama kali datang bulannya. Dan sekarang bulan Januari, belum juga datang bulan dok. Saya terakhir melakukan petting tanggal 30 Desember. Apakah bisa terjadi kehamilan pada saat sudah telat datang bulan 2-4 hari ini? Atau apakah ada solusi yang dapat saya lakukan agar pasangan saya bisa cepat datang bulan? Terima kasih sebelumnya dokter, selamat sore. Oke, ini pertanyaannya cukup agak-agak ya. Kita akan mungkin membahasnya satu demi satu nih. Pertama, kita mungkin akan membahas ya terkait masalah petting. Jadi petting ini merupakan sebuah aktivitas stimulasi seksual tetapi tanpa melakukan penetrasi alias penis masuk vagina. Biasanya sih dengan kayak semacam foreplay atau pemanasan ya. Boleh mungkin dengan gesek-gesek manja. Pada beberapa orang terkadang dia juga melakukan ya aktivitas lain, mungkin dengan oral sex atau mungkin dengan handjob ya. Jadi masih keluar tetapi tidak di dalam vagina. Sesuai dengan istilahnya tadi ya, sebetulnya kan petting ini tidak melibatkan penetrasi, penis masuk ke vagina. Seharusnya kemungkinan untuk hamilnya tidak ada dong, karena kan spermanya nggak bertemu sel telur. Tetapi jangan salah, bisa aja loh kadang terdapat kesalahan yang justru dapat bisa menyebabkan kehamilan pada seseorang. Misalnya dia melakukan handjob ya, spermanya keluar di tangan pasangannya. Lalu ternyata nggak sengaja pasangannya ini naruh tangannya itu dekat vagina. Alhasil ada cairan masuk yang ke vagina. Bisa saja terjadi kehamilan. Atau mungkin ini yang sering terjadi ya. Ada pria-pria yang melakukan petting, dia mengeluarkan spermanya dengan menggesek-gesekkan di dekat vagina. Betul sih, penisnya nggak sampai masuk. Tetapi ketika keluar, ada cairan di dekat vagina. Dan kalau misalnya ada cairan sperma yang masuk ke vagina, kebetulan wanitanya juga sedang masa subur, maka bisa saja terjadi kehamilan. Ini ya yang sering mengakibatkan ada banyak pasangan yang ngakunya melakukan petting, terjadi kehamilan. Belum lagi ya, kadang ada juga yang bilangnya, nggak ada dok, saya nggak ada keluar di dalam, kok bisa hamil? Ternyata sebelumnya dia melakukan gesek-gesek dulu di dalam. Saat mau terjadi ejakulasi, barulah dia keluarkan di luar. Alias sering disebut dengan metode KB cabut singkong ya. Jadi dia ngeluarinnya di luar. Betul sih keluarnya di luar, cuman jangan salah. Kadang bisa jadi ya ada cairan pre-cum alias cairan pre-ejakulasi yang sudah dikeluarkan lebih dahulu. Nah, pria ini kadang dia nggak ngerasain ada cairan pre-cumnya yang udah keluar di dalam vagina. Dan ternyata di dalam pre-cum itu masih mungkin bisa terdapat sperma. Makanya ya pada orang-orang yang dia melakukan pengeluaran di luar masih bisa terjadi kehamilan. Sekarang kita akan membahas ya tentang masalah telat haid nih pada pasangannya ya. Jadi telat haid itu tentu banyak faktor. Bisa mungkin karena masalah hormon, stres, atau mungkin gangguan fungsi organ reproduksi, atau bahkan yang terakhir tentu itu adalah karena terjadinya kehamilan. Nah, untuk tahu kira-kira seseorang ini hamil atau tidak, maka perlu dilakukan pemeriksaan. Kalau misalnya jadwal haidnya ini sudah telat lebih dari 1 minggu dari yang hari seharusnya, maka bisa melakukan tes pack. Kalau memang ditemukan tes packnya positif, maka ya betul dia telat datang bulannya karena hamil. Tetapi kalau misalnya tes packnya negatif, tapi kok masih belum haid juga, apalagi semakin lama, maka di sini sangat penting ya dilakukan pemeriksaan khususnya ke dokter kandungan. Jangan-jangan ada masalah di tubuhnya yang mengakibatkan haidnya terlambat. Pada prinsipnya gangguan haid alias telat datang bulan ini kemungkinannya cukup luas. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena ini akan sangat membantu saya supaya semangat bikin konten dan kalian tidak ketinggalan ketika ada video edukasi pembahasan seksual di konten-konten selanjutnya. Sekarang kita lanjut ya ke yang terakhir. Gimana nih solusinya pada kasus ini? Yah, jadi kalau ditanya solusi ya, saran saya yang paling baik, kalau memang kamu belum nikah, ya udah jangan petting-petting sembarangan, jangan malah gesek-gesek manja. Nantinya kan malah akhirnya berakhir
seperti ini, malah nggak was-was, stres sendiri. Karena tadi kita harus paham, sudah ada konsekuensi dari kita melakukan ini. Kalau memang gairahnya ini cukup memuncak karena memang udah sange banget, ya udah lakuin masturbasi aja, keluarin sendiri di rumah dibandingkan kalian melibatkan pasangan yang bukan merupakan istri. Karena kalau kita melakukan masturbasi, hal ini relatif aman dan tidak akan mengakibatkan terjadinya infeksi menular seksual. Sangat berbahaya ya, saya sering banget nemuin ada pria-pria yang kebiasaan karena celup sembarangan, akhirnya kena penyakit infeksi menular seksual. Ada yang kena gonore, sifilis, hepatitis, sampai bahkan HIV. Kalau memang udah terlanjur ngebet banget mau hubungan seksual, ya gimana lagi ya, mungkin bisa pertimbangkan menggunakan alat kontrasepsi. Salah satunya itu adalah menggunakan kondom ya pada pria. Banyak pria yang kadang protes, "Dok, pakai kondom gak nyaman." Ya udah resiko, udah tahu belum nikah, mengapain maksa-maksa hubungan seksual dibanding malah nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, mau gimana lagi. Nah terakhir ya, yang paling penting juga ya, kalau memang sudah terjadi kehamilan, bertanggung jawab. Jangan malah melakukan pengguguran kandungan alias melakukan aborsi. Karena hal ini sangat tidak tepat ya, dan bisa berbahaya untuk kesehatan. Terlebih kalau aborsinya dilakukan oleh orang sembarangan. Saya sering nemuin ya, orang-orang melakukan aborsi itu kadang di klinik-klinik yang tidak tepat, tidak sesuai indikasi medis, alat-alatnya tidak steril. Akhirnya apa? Wanitanya yang timbul keluhan. Belum lagi ya, kadang pria-pria tuh karena nakal mereka beli obat sembarangan. Padahal tadi obat-obat tersebut bisa memiliki dampak yang sangat buruk bagi wanita. Jadi buat wanita juga harus pintar-pintar ya dalam memilih pasangan. Kalau mau diajakin sebaiknya jangan mau, hindarin, kecuali kalian sudah menikah. Baik, itu saja ya untuk pembahasan kali ini. Buat kalian yang mungkin penasaran kira-kira strategi untuk mengontrol sange kita ini gimana, kalian bisa menyaksikan ya video berikut ini. Karena di sini saya membagikan tips untuk mengontrol gairah seksual. Itu saja, terima kasih sudah menyaksikan.